Amin. Haleluya Yesus. Layakkah ku hampiri tahtamu? Amin. Layakkah ku memuji sembahmu? Layakkah aku di hadapanmu merasakan menikmati hadiratmu? Layakkah ku hampiri tahtamu? Layakkah ku memuji sembahmu? Layakkah
bersyukur kepada Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kesempatan bagi kami datang di tempat ini pagi hari ini untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk dapat menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kami. Bahkan kami juga akan diberikan kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Ya Bapa yang baik, kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Jamalah setiap kami, lawatlah setiap kami. Urapan Allah bekerja di tempat ini Tuhan. Melawat semua kami yang hadir di dalam ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu kami berdoa menyerahkan jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar roh Allah bekerja. Kami luaskan roh Allah bekerja. Dan kami tidak mengizinkan satu roh lain selain daripada roh Allah ada di tempat ini untuk menguasai hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, layakanlah kami, sucikanlah kami, kuduskanlah kami di hadapan-Mu. Angkat cabut dari dalam hati kami segala pikiran-pikiran yang tidak benar dalam nama Yesus. Bahkan kekuatan kuasa roh jahat yang berusaha menguasai kami, mengintimidasi kami, mengganggu konsentrasi kami. Kami bersatu hati, kami minta dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya. Sehingga kami benar-benar merasakan sukacita surgawi. Kami benar-benar merasakan hadirat Allah di tempat ini dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami yang terlibat dalam melayani Tuhan. Tuhan, urapan Allah yang khusus menjadi bagian hidup kami. Bahkan kami pemuji-pemuji-Mu ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Mazmur 103 ayat 2 dan 3 katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu dan dia yang mengampuni segala dosamu dan menghapuskan segala sakitmu. Kita percaya pagi hari ini dalam ibadah kita ada mujizat, ada kesembuhan, ada penghiburan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, darah Yesus menghapuskan segala dosamu. Amin. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Darah Yesus
darah Yesus yang melepaskan segala sakit penyakit kita. Darah Yesus yang menghiburkan apapun yang menjadi persoalan kita. Kita imani pujian ini. Kita mau katakan darah Yesus, darah yang sungguh berkuasa. Kita nyanyikan terus pujian ini. Darah Yesus, haleluya. Amin. Oh haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, Sembuhkan dari sakit. lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya haleluya amat kuasa, Oh haleluya. dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya haleluya amat kuasa, Amin Tuhan. dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, Lepaskan, haleluya. lepaskan amat kuasa, sucikan, oh haleluya, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, lepaskan segala susah. Sembuhkan, Tebus saya, sembuhkan. lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Oh haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Darah Yesus sudah menyembuhkan segala sakit kami. Darah Yesus sudah menghiburkan segala susah. Segala kelemahan kami Tuhan. Engkau sudah kuatkan Tuhan. Haleluya Yesus. Karena Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Amin, haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan Amin. yang selamat.
Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur, terima kasih kami Tuhan pagi hari ini. Kami ada di rumah-Mu. Kami dapat memuji, membesarkan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah pujian kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia. Tapi kami pulang mendapat berkat yang heran daripada-Mu. Kesukaan damai sejahtera yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tetap bekerja di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin membuka hati kami mendengar firman-Mu kembali. Karena firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang membentuk kami Tuhan. Sehingga kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi juga kami semua umat-Mu. Sehingga kami pulang mendapat sukacita yang baru. Damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian Yesus Kau sungguh baik. Sukacita mungkin juga yang mendatangkan duka cita dalam hati kita, tapi saudara-saudara itu tidak mengurangi kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan tetap baik. Amin. Saudara-saudara yang
merasakan Tuhan baik sampai hari ini, mari lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia tidak pernah berubah, kebaikan Tuhan. Justru kita dapat rasakan saat-saat kita mengalami sesuatu yang kita rasakan terlalu berat buat kita. Saudara-saudara, justru di saat seperti itu, kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita rasakan Tuhan ada dekat dan Dia yang menguatkan kita sampai kita bisa lewati sehari lepas sehari sampai hari ini. Saudara-saudara, kalau kita renungkan semua, kita hanya bisa katakan Tuhan terima kasih. Betapa hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan Tuhan jaga dan pelihara kita sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kita nanti ketemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita masih mau melihat tentang perempuan Sunam ini, seorang yang istimewa di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan mau mengadakan hukuman kepada orang-orang Israel yang terus saja berbuat dosa kepada Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan, hanya menyembah kepada berhala-berhala mereka, sehingga Tuhan datangkan hukuman kepada mereka. Tapi sebelum hukuman itu datang, Tuhan memberitahu kepada perempuan Sunem sehingga dia dengan keluarganya terhindar dari hukuman yang Tuhan berlakukan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, kita sudah belajar bersama-sama apa yang menyebabkan Tuhan begitu memberi perhatian kepada perempuan Sunam ini. Yang pertama, karena dia seorang yang bermurah hati. Murah hati artinya suka memberi, tidak pelit gitu ya. Ini merupakan sifat, bukan sesuatu yang kita usahakan begitu rupa. Sebab kalau kita memberi hanya untuk menutupi keadaan kita supaya kita tidak dikatakan pelit, saudara-saudara, itu bukan murah hati. Murah hati ini tidak mempersoalkan kawan ataupun lawan. Ketika melihat ada orang yang sedang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan, dia akan dengan ringan tangan menolong orang yang dalam kesusahan. Tidak mempersoalkan perasaan pada waktu memberikan pertolongan. Seringkali saudara-saudara, ketika kita dilukai, ketika kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dari seseorang, itu selalu kita ingat, saudara-saudara, ketika kita mungkin melihat seseorang sedang membutuhkan pertolongan kita, kita berdiam diri. Tapi di situ saudara-saudara akan kelihatan apakah kita memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati tidak mempersoalkan dia kawan atau dia lawan. Tapi pada waktu itu orang yang murah hati dia akan memberikan pertolongan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan. Dan saudara-saudara, biarlah kita mengerti bahwa iblis sedang bekerja begitu rupa. Dia terus memainkan perasaan dan logika kita. Bahkan dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini, dia sedang, saudara-saudara, membuat kita hilang sifat kemurahan hati. Membuat kita tidak lagi memiliki kehangatan kasih. Membuat kita akhirnya memisahkan diri, menjauhkan dari kumpulan orang-orang yang seharusnya kita ada dalam kumpulan itu. Kita saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, mengingatkan supaya kita terus bertumbuh maju. Tetapi iblis dia sedang merusak semua apa yang Tuhan sedang bangun. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, persatuan itu sedang dirusaknya. Dan seringkali kita nggak sadar, saudara-saudara. Tapi biarlah, mari pada pagi hari ini kita membuka hati itu kepada Tuhan. Dan kita mau sadar bahwa iblis sedang bekerja dengan kekuatan yang hebat sekali. Dan sasarannya siapa? Kalau bukan saudara dan saya. Tapi kita tidak mau memberi hati untuk pekerjaan si iblis ini. Dan kita mau berdoa supaya Tuhan kembalikan sifat kemurahan hati ini yang mungkin secara kita tidak sadar sudah mulai hilang dari dalam kehidupan kita umat Tuhan. Kita mulai menjauh dengan sesama kita. Kita tidak ada dalam komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mulai menjauhkan diri. Dan ini merupakan tipuan daripada si iblis, dan saudara, banyak dari antara kita yang terjebak di dalam tipuan itu, masuk dalamnya. Sehingga hati kita menjadi dingin, tawar, dan ya kita berhubungan satu sama lain hanya sebagai basa-basi saja gitu. Kehangatan kasih Allah itu sudah mulai hilang di dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau belajar dari perempuan Sunam ini, dia seorang yang bermurah hati. Yang kedua yang kita mau lihat bersama-sama pada pagi hari ini,
Dia seorang yang menghargai nilai-nilai rohani. Mari kita membaca lagi dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dari beberapa kali pertemuan dengan hamba Allah ini, perempuan Sunem dapat merasakan bahwa Nabi Elisa ini adalah seorang hamba Allah yang kudus. Itu sebabnya dia bertindak lebih jauh lagi, bukan sekedar mengundang makan yang berulang terus. Ketika Nabi Elisa datang ke Sunem, selalu rumahnya terbuka untuk Nabi Elisa. Bukan sampai di situ saja, tetapi saudara-saudara, dia menyediakan sebuah ruang khusus untuk Nabi Elisa. Sehingga kapanpun Elisa datang, Elisa bisa tinggal di rumah itu, di kamar yang sudah disediakan. Ada sebuah ruang khusus yang disediakan oleh oleh perempuan Sunem ini untuk Nabi Elisa. Saudara-saudara, perempuan Sunem ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya keseimbangan antara yang jasmani dan yang rohani. Dia seorang yang kaya, dia punya semua. Dengan apa yang dia punya, dia bisa dapatkan apapun. Tetapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan. Ada dalam satu ruangan di hatinya yang tidak bisa dipuaskan dengan kekayaan itu. Itu sebabnya dia sediakan sebuah ruang khusus. Ruang di mana dia bisa menghargai nilai-nilai rohani. Ruang di mana dia bisa terbuka untuk Tuhan, khusus untuk Tuhan. Ada waktu-waktu yang dia sediakan untuk Tuhan. Saudara-saudara, dia merasa bahwa apapun yang dia punya semua, pada waktunya akan berakhir. Itu tidak kekal. Tidak selamanya itu akan ada pada dia. Itu sebabnya dia merasa ada sesuatu yang perlu di dalam rohaninya. Dia sediakan ruang khusus dan tidak bisa diganggu-gugat. Ruang di mana dia bisa terus bersekutu dengan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini kita juga ketemukan di dalam Daniel, seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan, seorang nabi yang hidupnya memang benar di hadapan Tuhan. Dia bekerja di pemerintahan, tetapi saudara-saudara dia tetap dapat menjaga hidupnya, sehingga Tuhan membela dia. Sampai Tuhan bawa dia kepada posisi yang sangat penting dalam pemerintahan, Raja Darius. Bahkan Raja Darius sudah merencanakan untuk memberikan kuasa yang lebih besar lagi, sehingga membuat rekan-rekan sekerjanya, membuat mereka menjadi iri hati, dan mereka mencari cara bagaimana bisa menyingkirkan Daniel. Mereka mengadakan pertemuan, tapi hasilnya mereka katakan kita tidak bisa menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Itu sebabnya mereka membuat satu ketetapan yang ditandatangani oleh raja. Satu peraturan bahwa tidak boleh seorang pun bermohon kepada dewa atau kepada siapapun kecuali kepada raja selama 30 hari. Siapa yang melanggar peraturan ini akan dibuang ke dalam gua singa. Daniel tahu bahwa ini ditujukan pada dirinya. Ketika maklumat itu disebarkan ke seluruh negeri, dia dengar. Tapi Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan, dia naik ke kamar atas di mana dia selalu melakukan kebiasaan berdoa dan memuji Allahnya. Satu kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan, sekalipun ada dalam keadaan yang tidak pas. Saudara-saudara, seringkali ketika kita ada dalam satu situasi yang tidak pas, kita mungkin bisa mengendurkan
dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin bisa untuk saat-saat seperti itu kita bisa abaikan, tetapi buat Daniel itu tidak begitu. Dia seorang yang sangat menghargai waktu untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Satu hal yang sudah dilakukan dari masa muda sampai tua, puluhan tahun, itu sudah menjadi satu kebiasaan. Dia selalu sediakan satu waktu yang tidak bisa diganggu gugat, sekalipun di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang pejabat negara. Saudara-saudara, betapa kita bayangkan dia sangat sibuk sekali. Waktunya banyak habis untuk mengatur pemerintahan. Tetapi kita membaca dalam Daniel pasal 6 ayat 11. 3 kali dalam sehari dia berdoa dan memuji Allahnya. Satu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Terus berlangsung dalam hidupnya selama masa hidupnya. Ini sudah mendarah daging, saudara-saudara. Dia sediakan waktu untuk Tuhan. Dia tahu bahwa satu waktu, sekalipun dia saat itu sebagai pejabat pemerintahan, seorang yang memiliki kuasa yang besar, suatu waktu semua akan berakhir. Tetapi nilai-nilai rohani itu tidak pernah berakhir. Dia menghargai hal ini. Itu sebabnya saudara-saudara, dia tidak mau kehilangan kesempatan, sekalipun waktu itu ada ancaman buat dia. Kalau dia tetap melakukan kebiasaannya, dia akan mendapatkan penghukuman. Tetapi dia tidak mempersoalkan semua itu, sebab dia tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu satu hal yang sangat penting sekali. Nilai-nilai rohani itu sangat penting sekali. Sementara saudara, mungkin bagi kita itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Kalau ada waktu baru saya sediakan itu untuk Tuhan. Tapi saudara, itu tidak berlaku buat Daniel. Juga tidak berlaku buat perempuan Sunam ini. Dia sediakan ruang khusus untuk Nabi Elisa. Ini berbicara dia sediakan ruang dalam hatinya untuk Tuhan. Suatu ruang yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun, oleh semua yang dia miliki. Saudara-saudara, kekayaan bisa menghasilkan apapun. Dan kalau kita melihat dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11, di sana Salomo memberikan satu pernyataan. Apa yang dikatakan orang sumber sukacita, itu yang dia berusaha mendapatkannya. Sebagai seorang raja yang berkuasa, dia punya semuanya. Dia punya kekuasaan untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Pekerjaan yang besar, rumah yang besar, ada taman, kebun, kolam, binatang yang banyak, emas, perak. Bahkan dia mengambil begitu banyak gundik. Apa yang dikatakan orang sumber sukacita, dia sudah lakukan semua. Dia tidak menghalangi keinginan mata dan hatinya. Artinya dia ikuti semua apa yang dia inginkan. Raja berkuasa, siapa yang bisa larang? Dengan kekuasaannya dia bisa dapatkan apapun yang dia mau. Dan dia dapatkan semua. Tapi ujungnya dikatakan semua sia-sia. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari dunia tanpa kita memberikan satu ruang untuk Tuhan, itu sia-sia. Tidak ada keseimbangan antara yang jasmani dengan yang rohani, itu sia-sia. Itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan itu terjadi kepada Salomo, dia jauh dari Tuhan. Pada awalnya dia sudah memulai dengan baik. Pada waktu dia diangkat menjadi raja, dia katakan, Tuhan siapa saya? Saya masih muda, saya tidak mampu untuk mengatasi atau memimpin seluruh rakyat yang besar ini. Dia minta hikmat dan Tuhan kasih. Dia mau mulai dengan baik, tetapi keberhasilan membuat dia lupa. Dia berusaha mendapatkan semua yang dikatakan sebagai sumber sukacita. Tapi akhirnya dikatakan semua sia-sia. Dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-10 dia berkata begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Uang tidak bisa memberikan kepuasan. Dengan uang kita tidak bisa membeli kebahagiaan. Saudara-saudara, kebahagiaan itu
hanya kita bisa terima ketika kita memberikan satu ruang khusus dalam hati kita untuk kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Untuk kita tetap menghargai nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak salah kalau Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kenapa saudara-saudara? Perkara yang di bumi, apa yang bisa kita dapatkan semua itu hanya sementara waktu. Hidup kita dibatasi oleh waktu. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya saudara-saudara, kita akan pergi. Tidak kekal dunia ini. Itu sebabnya kita harus mencari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Ada satu ruang dalam hati kita di mana tidak bisa diganggu gugat. Kita hanya siapkan untuk Tuhan. Dan hari-hari ini dengan semua yang terjadi, biarlah ini akan menyadarkan kita, saudara-saudara, kita harus pergunakan kesempatan ini untuk terus kita membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Supaya saudara-saudara kita tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi. Ada banyak hal yang bisa membuat iman kita goyah. Ya, baru menghadapi virus yang kecil saja, berapa banyak iman dari anak Tuhan sudah dirontokkan. Haleluya. Benar saudara-saudara. Dirontokkan begitu rupa. Tapi puji Tuhan. Sampai hari ini, apapun yang terjadi, kita rasakan dampaknya saudara-saudara. Kita rasakan kok. Saya tidak mengingkari bahwa kita mengalami apa yang dialami oleh semua orang. Tetapi saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dengan apa yang kita alami semakin membuat kita sadar, jangan kita tutup satu ruang untuk Dia. Tapi sediakan ruang itu terus terbuka. Seperti perempuan tsunami ini, dia sediakan ruang khusus untuk Nabi Elisa. Kapanpun Nabi Elisa mau datang, terbuka. Pagi, siang, sore, malam itu terbuka untuknya. Nah saudara-saudara, biarlah ada ruang dalam hati kita yang kita sediakan untuk Tuhan. Sebab kita tahu bahwa apapun yang kita dapatkan dari dunia tidak bisa memberikan kepuasan. Tidak bisa memberikan kebahagiaan. Uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Uang kita perlu. Kalau ada di antara saudara yang katakan saya tidak perlu uang, mari berikan pada saya. Saya tahu apa yang saya harus lakukan. Gitu. Kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Uang tidak bisa memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Tetapi ini yang seringkali saudara-saudara membuat kita fokus kepada hal-hal seperti ini sampai kita tidak fokus lagi untuk Tuhan. Sampai kita menghilangkan waktu terbaik kita dengan Tuhan. Tapi biarlah dengan semua yang kita alami pada hari-hari ini menyadarkan kita untuk kita sediakan ruang khusus dalam hati kita hanya untuk Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah ketika kita mengalami pergumulan yang hebat, justru kita lebih membuka hati, kita mencari Dia. Sebab di sanalah kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita melihat apa yang dilakukan atau bagaimana perempuan tsunami ini menghargai nilai-nilai rohani. Yang pertama, dia melayani dengan tulus. Ya, waktu dia mengundang, perempuan tsunami ini mengundang Nabi Elisa makan, kita membaca dalam firman Tuhan, itu berulang terus. Artinya setiap kali Nabi Elisa ada satu misi ke Sunem, dia terus melayani. Dia melayani dengan tulus. Orang yang murah hati melayani dengan tulus, dia tidak pura-pura, dia tidak menutupi keadaannya begitu, tidak ingin menutupi keadaan yang pelit ya. Orang yang pelit kan dia tidak mau dikatakan pelit gitu ya. Maunya dikatakan ya dermawan, tetapi enggak bertindak, diam-diam aja gitu. Nah, perempuan tsunami ini dia seorang yang memang bermurah hati dan ketika dia mengundang Nabi Elisa terus berulang. Saya tidak tahu berapa banyak kali perempuan tsunami ini mengundang Nabi Elisa makan di rumahnya. Sampai akhirnya dia berkata kepada suaminya, orang ini hamba Allah yang kudus. Dari kita berkomunikasi, dia seorang hamba Tuhan yang kudus, seorang yang benar. Mari kita sediakan ruang khusus buat dia. Sebuah ruang di mana Elisa bisa datang kapanpun.
Nah, saudara-saudara, perempuan Sunam ini dia melayani dengan tulus. Itu sebabnya dia mendapat perhatian dari Tuhan. Nanti kita akan melihat dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak minta sesuatu, tetapi Tuhan sediakan sesuatu buat dia. Haleluya. Ketika dia melayani dengan tulus, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang tidak dia minta? Dia kaya, punya semuanya, tapi ada satu yang kurang, tidak punya keturunan. Dan Tuhan berikan kepada perempuan Sunam ini, karena dia melakukan semua itu memang dengan hati yang tulus, benar-benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari, kalau kita melayani dengan tulus. Dia melayani Nabi Elisa, tapi saudara-saudara, dia melayani seperti melayani kepada Tuhan. Kolose 3:23 katakan, apapun yang kamu buat, buatlah itu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saudara, kalau kita buat itu seperti kepada manusia, kita akan kecewa. Berapa banyak orang bilang kecewa? Karena saya sudah bikin yang baik, kok dia lakukan yang tidak baik. Karena kecewa, akhirnya sudah. Hatinya jadi tawar. Kenapa? Karena saudara-saudara, apa yang kita buat itu bukan seperti kepada Tuhan. Kalau kita lakukan itu hanya untuk manusia, hanya untuk memuaskan daging kita. Tapi kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, saudara-saudara, apapun yang orang bikin untuk kita tidak kecewa, ya sudahlah. Kalau memang begitu, air susu dibalas dengan air tuba, ya itu memang kenyataan, saudara-saudara. Yang kita tahu semuanya. Jadi gak usah heran ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kemudian dapat balasan yang tidak baik. Gak usah heran, saudara-saudara. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, ya tenang-tenang aja. Haleluya, saudara-saudara. Layani dengan hati yang tulus. Dia tidak meminta sesuatu, dia tidak pikirkan saya sudah melayani Nabi Elisa, nanti saya mau minta sesuatu. Enggak, saudara-saudara. Tapi memang dia lakukan itu karena cintanya kepada Tuhan. Dia bukan saja seorang yang beriman kepada Tuhan, tapi memang dia melakukan hukum-hukum Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga karena dia melakukan dengan tulus, pada waktunya Tuhan sediakan keturunan buat dia. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita melayani dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan melihat semua itu. Saya beberapa waktu lalu mendengar sebuah kesaksian dari video yang dikirimkan. Sayang saya enggak simpan, jadi saya enggak terlalu ingat cerita utuhnya. Tetapi intinya ada seorang perempuan separuh baya, dia hanya bisa melakukan aktivitas di kursi roda. Sangat bergantung sekali dengan kursi roda. Satu waktu dia mendapatkan seorang pembantu yang masih muda, bekerja, membantu membereskan rumahnya. Setelah beberapa waktu, dia melihat ada sesuatu yang aneh dengan perempuan muda ini, dengan pembantunya ini. Dia mulai perhatikan, sementara bekerja kok pergi ke kamar mandi begitu. Dan ini terus berlangsung. Dari hari ke hari dia perhatikan, bahkan semakin hari itu semakin lebih sering lagi. Sampai menimbulkan satu pertanyaan dalam hatinya, ada apa dengan pembantu ini? Dan kemudian dia mendekat, dia bertanya kepada perempuan yang membantu mengurus rumah tangganya ini. Nah, dari situ pembantu ini dia berkata bahwa dia baru saja menikah dan karena dia harus membantu orang tuanya, dia tinggalkan suaminya untuk bekerja. Nah, mendengar ini, perempuan separuh baya ini yang hidupnya entah berapa tahun sudah ada di kursi roda ini, dia tersentuh hatinya. Dia ambil sejumlah uang, dia katakan, kamu urus kehamilan kamu sampai anak kamu selesai, saya kasih uang sampai kamu melahirkan. Nanti setelah melahirkan, kamu boleh kembali ke tempat ini, enggak kembali pun enggak apa-apa. Nah, saudara-saudara, dalam kesaksian itu, nah ini bukan anak Tuhan. Dalam kesaksian itu, setelah dia memberi kepada pembantunya ini, setelah dia lakukan sesuatu untuk pembantunya ini, dia rasa ada sesuatu yang lepas dari hatinya. Dia rasa ada satu beban yang
lepas, dia rasa ada satu kebahagiaan tersendiri. Ketika dia bisa berbagi, ketika dia bisa memberikan perhatian kepada pembantunya yang mungkin seumur hidup belum pernah dilakukan, tapi waktu itu dia tersentuh mendengar apa yang diceritakan oleh pembantunya ini, dia berikan semua itu. Setelah itu saudara-saudara, hatinya tiap-tiap hari dipenuhi dengan kegirangan. Ya, dia rasa bahagia sebab dia bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Saudara-saudara, melayani itu mendatangkan satu sukacita. Itu nilai rohani yang kita bisa alami saudara-saudara dalam hidup kita. Dia jalani hari-harinya sampai satu waktu tanpa dia sadar, entah ada sesuatu yang terjadi bagaimana begitu, tiba-tiba dia bisa bangun dari kursi rodanya. Dia tidak sadar dia berjalan jauh dari kursi rodanya. Sampai akhirnya setelah beberapa saat dia baru menyadari bahwa dia sudah bisa berjalan. Dari saat itu sampai seterusnya dia sudah sembuh. Sudah ada kekuatan dari melayani. Ada kekuatan yang luar biasa dari memberi. Dia lakukan itu memang dengan hati yang rela. Dia tidak mengikat perempuan yang bekerja padanya ini untuk kembali kepada dia. Kalau nanti kamu mau kembali, boleh. Enggak kembali pun enggak apa-apa. Saudara, setelah dia lakukan itu, dia rasa hatinya senang. Saudara, ketika kita bisa berbagi dengan seorang, kita rasakan ada satu kepuasan dalam diri kita. Bukan kita membanggakan diri, oh ini dong, saya yang tahu memberi, yang lain mah enggak ada lah. Gitu. Bukan itu saudara-saudara, tapi ada satu kesukaan, ada satu kepuasan, ada satu kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa melayani sesama. Terlebih ketika kita melayani Tuhan. Haleluya. Karena itu jangan buang waktu kita hanya untuk hal-hal yang jasmani saja. Tapi sediakan waktu kita juga untuk Tuhan. Waktu yang khusus yang tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya waktu ini adalah waktu untuk Tuhan. Dalam keadaan apapun, no way. Pokoknya ini untuk Tuhan. Sekalipun ada ancaman seperti Daniel, dia tidak peduli. Dia tetap berdoa memuji Allahnya. Dan memang dia mengalami dibuang ke dalam gua singa, tapi ada pembelaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memperhatikan apapun yang kita buat untuk dia. Hal kedua, yang dilakukan oleh perempuan Sunam untuk menghargai nilai-nilai rohani, dia bersekutu. Ya, dengan makan bersama, saudara-saudara, itu bukan sekedar makan. Makan berapa lama sih? Ya, buat orang-orang yang makannya cepat, nggak sampai 5 menit sudah selesai ya. Begitu. Tetapi ada banyak waktu di sana bisa berkomunikasi, bisa membangun satu hubungan. Jadi saudara, makan itu bukan sekedar makan, tapi ada satu persekutuan, membangun satu hubungan, walaupun tidak dalam satu ibadah seperti yang biasa kita lakukan, tapi ketika itu kita membangun satu hubungan, kita saling menguatkan, saling mendorong, saling mengingatkan. Bukan kita membuat cerita yang bikin rame begitu, saudara-saudara ya. Biasanya kalau orang berkumpul itu sukanya ngegosip. Dan enggak heran, saudara-saudara, saya tidak mengingkari bahwa kalau kita bersama-sama berkumpul, makan, bisa menceritakan tentang seseorang, tetapi bukan dalam konteks kita menjelekkan seseorang. Saudara bisa membedakan di sini, ada yang memang khusus untuk menjelekkan seorang. Ya, semua apa yang dia tahu, dia keluarkan di situ. Nah, saudara-saudara, bersekutu ini merupakan nilai yang sangat penting buat perempuan Sunem ini. Dia sediakan satu ruang untuk Nabi Elisa dengan makan bersama. Ada banyak hal yang dia dapatkan yang menambah imannya, membuat rohaninya bertumbuh. Saudara-saudara, ketika kita berkumpul bersama-sama, mari budayakan kita membicarakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita.
untuk iman kita. Bukan kita menceritakan sesuatu yang bisa merusak suasana hati orang, yang bisa mempengaruhi seseorang, yang bisa membuat orang bisa berubah karena mendengar apa yang kita sampaikan. Itu sebabnya, saudara, seringkali saya sampaikan, jangan kita keluarkan semua apa yang kita tahu. Saring, apakah ini perlu atau enggak? Apakah ini membangun iman atau tidak? Kalau bisa merusak iman seorang, baik nggak usah dikatakan. Cukup sampai di diri kita aja. Tapi ada orang kan rasanya bangga kalau bisa ceritakan ya gitu ya. Jadi kan suasana jadi rame gitu. Nah, saudara-saudara, kita berkumpul bersama-sama, bersekutu. Walaupun kita tidak dalam bersekutu secara resmi, kita beribadah, tapi ketika kita berkumpul bersama-sama, kita bersekutu, kita membangun satu hubungan yang baik. Tetapi ini yang sedang dilakukan oleh si iblis. Dia coba buat kita tidak lagi ada dalam satu persekutuan yang indah seperti ini. Dia rusak semua apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kenapa saudara? Karena kita nggak sadar, kita memberi ruang untuk dia. Itu sebabnya mari beri ruang khusus untuk Tuhan. Dengar suara Tuhan. Tiap hari dia memperdengarkan suaranya, tapi seringkali kita nggak mau dengar. Ya. Anak muda bilang budi, budak sedikit begitu. Tapi bukan budak sedikit lagi, udah budak banyak begitu. Tuhan seringkali berbicara, kita nggak mau dengar. Kita keraskan hati. Akhirnya apa? Kita nggak tenang, saudara-saudara. Kita hilang damai sejahtera. Oh, iblis bersorak. Ore, saya menang. Nah, saudara-saudara, mari tutup hati kita untuk si iblis. Buka hati kita untuk Tuhan. Sediakan ruang di mana kita bisa membangun kehidupan rohani kita semakin hari semakin baik. Ini dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Dia melayani dengan tulus dan dia bersekutu. Dari makan bersama dengan Nabi Elisa, dia mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang bisa membuat dia bertumbuh secara rohani. Jadi kuat di dalam Tuhan. Dan tidak heran, saudara-saudara, ketika Tuhan mendatangkan hukuman kelaparan selama 7 tahun ke seluruh Israel, Tuhan membedakan perempuan Sunem ini. Kenapa? Karena dia menghargai nilai-nilai rohani. Saudara-saudara, mari cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas, bukan hanya perkara yang di bumi saja. Sebab perkara yang di atas akan membawa kita dalam kekekalan. Hidup tidak selamanya di bumi. Satu waktu kita akan tinggalkan bumi ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari, kalau hari-hari ini kita hanya fokus untuk hal-hal yang lahiriah saja, sementara yang rohani kita abaikan, gak ada keseimbangan. Jomplang sekali, saudara-saudara. Kalau dibuat timbangan, yang rohani di atas, yang jasmani di bawah, harus ada keseimbangan. Perempuan Sunem ini dia tahu keseimbangan ini. Itu sebabnya dia sediakan ruangan untuk dia tetap bisa menjaga hubungannya dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saudara mau menjaga hubungan dengan Tuhan, pada hari-hari ini biarlah kita semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sediakan waktu kita. Jangan waktu yang kita sediakan untuk Tuhan kita masih ambil lagi. Enggak puas dengan apa yang sudah kita gunakan dari waktu yang Tuhan berikan, kita masih ambil lagi waktu untuk Tuhan. Jangan ambil waktu Tuhan. Waktu untuk Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan. Seperti perempuan Sunem ini, saudara-saudara, saya senang sekali belajar dari perempuan Sunem ini. Dia tidak disebutkan namanya, tidak dikenal, tapi punya nilai-nilai yang luar biasa, nilai rohani yang memberikan pelajaran bagi banyak orang. Mungkin juga buat saudara dan saya. Ketika kita mulai hanya fokus kepada hal-hal lahiriah, saudara-saudara, kita perlu belajar kepada perempuan Sunem ini. Haleluya, dia hargai nilai rohani, dia melayani. Jadi kalau saudara-saudara sudah terlibat di dalam melayani, lakukan itu terus. Lakukan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Jangan dihilangkan. Jangan karena sesuatu hal, udahlah saya nggak mau melayani. Sudah sebab itu nilai rohani yang mendatangkan kepuasan,
Ya, ketika kita bisa bersekutu, kita merasakan kepuasan, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25, saya baca dalam versi firman Allah yang hidup. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewa sekarang ini, sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Hari kedatangannya sudah dekat, oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan kita lalai hadiri kebaktian di gereja. Jangan lalai. Jangan ditinggalkan persekutuan bersama. Sebab di sanalah kita saling mendorong, saling mengingatkan. Haleluya. Di sanalah kita bisa membangun suatu hubungan yang semakin hari semakin lebih baik. Bukan semakin hari malah semakin lebih terpecah-pecah. Itu pekerjaan si iblis, saudara-saudara. Jangan kita tergoda dengan apa yang dia terus hembuskan ke dalam pikiran kita. Mari kita buka hati untuk dia. Saudara-saudara, kalau kita buka hati untuk dia, maka yang akan tercipta di antara kita, satu hubungan yang terus semakin hari semakin lebih manis, semakin lebih indah. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, menyongsong hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya sampaikan di sini firman Tuhan, dan mari kita menyanyikan sebuah pujian. Seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah hatiku Tuhan. Seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah hatiku Tuhan. Selalu haus akan kasih-Mu, dalam kehidupanku. Seperti rusa merindukan sungaimu, seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah hatiku Tuhan. Selalu haus akan kasih-Mu, penyejuk dalam kehidupanku. Mari kita sama-sama berdiri. Ku ingin selalu dekat-Mu Tuhan, menikmati kemuliaan. amin, haleluya, 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 haleluya. Selalu ku jauh Dari-Mu Tuhan, sebab Engkaulah pengharapanku. lagi kita katakan seperti rusa merindukan sungai. Seperti rusa merindukan sungaimu. Ada sesuatu dalam hati kita yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun dari yang kita dapatkan dari dunia ini. Ini hanya bisa terpuaskan ketika kita dalam hubungan dengan Tuhan. Haleluya.
Mari saudara hargai nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita yang kita tidak tahu berapa lama waktu itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi hargai nilai-nilai rohani. Buat keseimbangan antara yang jasmani dengan rohani. Jangan secara jasmani kita kaya, kita punya semua, tapi rohani kita kosong. Kita mengalami kekosongan dalam hati kita. Tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan hati kita kecuali kita isi dengan nilai-nilai rohani ini. Kita melayani, kita dalam persekutuan, terlebih bersekutu dengan Tuhan. Jangan hilangkan waktu yang untuk Tuhan ini. Haleluya. Saudara, di mana posisi kita di dalam Tuhan pada hari-hari ini? Dekat dengan Dia atau semakin menjauh dari Tuhan? Kesibukan hari-hari membuat kita tanpa sadar jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita rasa kita mulai jauh, kita mulai rasa ada kekosongan dalam batin kita, kita mulai rasa ada sesuatu yang tidak bisa memberikan kepuasan dalam hati kita. Saudara, mari kita sadar bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam rohani kita. Kita mulai jauh daripada Dia. Dan pada pagi hari ini, mari kita buat komitmen dengan Tuhan. Saya mau dekat dengan-Mu Tuhan. Saya mau kembali kepadamu Tuhan Yesus. Saya mau ada satu ruang khusus yang saya sediakan untuk Tuhan, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Yang hari-hari ini mungkin menjadi tidak berharga buat kita, saudara-saudara. Kita merasa itu tidak penting. Tapi mari dari waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita melihat jauh ke depan bahwa sesudah hidup ini ada kehidupan yang kekal yang kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Ini jauh lebih penting dari semuanya. Kehidupan jasmani itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Kan itu buat keseimbangan. Jangan kita hanya melulu untuk hal-hal dunia, tetapi kita tidak memberi ruang hati kita untuk Tuhan. Perempuan Sunam ini tahu. Itu sebabnya dia berikan ruang khusus untuk dia melayani, untuk dia bisa bersekutu. Haleluya. Haleluya. Apa yang membuat kita menjauh dari Tuhan? Hanya kita yang tahu, saudara-saudara. Dan pada pagi hari ini mari, saudara, kita tahu waktu itu akan berjalan dengan begitu cepat. Kalau kita tidak pergunakan waktu yang baik ini, kita akan kehilangan begitu banyak hal yang akan membuat kita bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Haleluya. Lewat pujian ini kita katakan, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Dengan iman katakan, aku tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Apapun kenyataan yang saya hadapi dalam hari-hari saya tetap tidak mau jauh dari Tuhan. Tidak mau jauh dari sumber hidup itu. Tidak mau jauh dari sumber berkat, sumber pertolongan bagi kita sekalian. Ketika banyak orang meninggalkan Yesus, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau juga mau meninggalkan aku? Mereka katakan, kepada siapa lagi kami mau pergi? Kalau bukan kepada Engkau sumber kehidupan itu.
Saudara, mari dekat dengan sumber hidup dan sumber segala berkat yang kita bisa terima dalam hidup kita. Jangan jauh dari Dia. Haleluya. Selalu dekatmu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Tak ingin ku jauh dari-Mu Tuhan. Kalau kita rasa jauh dari Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepada kita. Ku ingin selalu dekat-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Tak ingin ku jauh dari-Mu Tuhan, sebab Engkau tak pengharapanku. Katakan lagi dengan iman, ku ingin dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Selalu dekat-Mu Tuhan. Bawa kami kembali kepada-Mu, tetap di dalam kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, glory. Tak ingin ku jauh dari-Mu Tuhan, sebab Engkau tak pengharapan. Mari yang pria saja katakan, ku ingin selalu dekat-Mu Tuhan. Selalu dekat-Mu Tuhan, sebab Engkau di kemurahan-Mu. Tak ingin ku jauh dari-Mu Tuhan, sebab Engkaulah pengharapanku. Ya Tuhan, kami sadar ada banyak hal yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang kami sudah rasakan, kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami rasa ada satu kekosongan dalam hati kami. Ada sesuatu yang tidak bisa terpuaskan sekalipun kami mempunyai banyak hal ya Tuhan. Kami berhasil dalam pekerjaan kami. Tapi ada sesuatu yang kosong kami rasakan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati untuk Engkau. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami. Biarlah kami dapat merasakan kemurahan Tuhan. Saat kami ada di rumah-Mu Tuhan, Engkau menjamah kami. Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami memiliki keseimbangan antara yang jasmani dan rohani Tuhan. Kami memberi ruang dalam hati kami untuk Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat ya Tuhan Yesus. Satu ruang di mana kami terus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu yang mendatangkan kebahagiaan buat kami Tuhan. Mendatangkan kepuasan yang sesungguhnya. Karena dunia dengan semua yang kami dapatkan tidak bisa memberikan kepuasan itu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Tuhan bawa kami kembali kepadamu supaya kami terus dipuaskan dan akan terus mengalami kepuasan yang semakin bertambah-tambah dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah
Begitu banyak hal yang terjadi pada hari-hari ini, iman kami kuat, tidak goyah, tidak dikalahkan oleh apapun. Kami tidak menjadi orang-orang yang kalah dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tapi kami jadi orang-orang yang menang bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati dan biarlah Engkau bekerja dengan kekuatan-Mu yang dahsyat itu dalam setiap hati kami Tuhan. Memulihkan keadaan kami, mengembalikan kami pada posisi yang benar ya Tuhan. Kami menyediakan ruang hati kami untuk Engkau Tuhan, supaya kami boleh terus bertambah-tambah dalam rohani kami Tuhan, dalam hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Kita berdoa dimanapun kita berada, sementara saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan melayani jemaat dengan roti dan anggur. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, layakkan kami untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan, yang dilambangkan dalam roti dan anggur. Layakkan kami Tuhan. Biarlah kami terima berkat dari Engkau lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Ada kekuatan yang kami peroleh, ada kesembuhan, ada berkat-berkat Tuhan. Bukan kutuk yang kami terima dari Engkau. Karena itu Tuhan, kuduskan kami semua. Kuduskan hati kami, kuduskan yang melayani jemaat dengan roti dan anggur. Kuduskan kami semua Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami. Sehingga Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru untuk terus berjalan sampai kami menyelesaikan semua di penghujung perjalanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota-ku selamat. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima
katakan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Amin. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, Glory, haleluya. dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Roti di tangan kan kita masing-masing lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena kita diserahkan menggantikan dosa-dosa kita. Saudara, betapa besar kasihnya. Amin. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menggantikan kita semua. Tidakkah ini akan membuat kita terus bersyukur dan tidak berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan tiap-tiap hari dengan apapun yang kita alami dalam hidup ini? Tidak selamanya senang, tapi keadaan apapun, saudara, biarlah tidak mengurangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasihnya begitu besar. Dia sudah menggantikan kita. Seharusnya kita yang ada di salib itu. Seharusnya kita mati karena dosa kita. Tapi karena kasih karunia, ketika kita percaya kepada Dia, kita diberikan kehidupan yang kekal. Kita dipindahkan dari kematian kepada hidup, dari gelap kepada terang. Mari kita tetap ingat kepada kasih Tuhan. Saudara-saudara, semua yang Tuhan sudah buat, kita tetap ingat kepada Dia. Kita ingat kasih-Nya. Jangan lupakan kasih Tuhan. Waktu berhasil, waktu kita sedang mengalami keadaan yang mungkin sukar dalam hidup kita, tetap ingat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tetap menghargai kasih Tuhan. Mari kita makan roti dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tubuhmu dihancurkan seperti tanah yang dibajak. Tetapi Tuhan, di situ ada bilur, luka bekas cambukan, bilur yang memberikan jaminan untuk kami mengalami kesembuhan. Kematian-Mu mendatangkan keselamatan buat kami. Tapi kematian juga mendatangkan kesembuhan buat kami. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kasih yang tidak terbalas oleh apapun. Tapi ketika kami Tuhan menghargai nilai-nilai rohani dalam hidup kami, kami buat keseimbangan antara yang jasmani dengan rohani, kami sudah menyenangkan hati-Mu dan kami tetap mempertahankan itu sampai kami menyelesaikan hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap menghargai hal-hal rohani yang seringkali iblis berusaha untuk hilangkan itu dari pikiran kami Tuhan. Membuat kami begitu sibuk dengan hal-hal dunia. Sehingga Tuhan, kami tidak punya waktu lagi untuk Engkau. Tapi biarlah Tuhan dengan kasih-Mu yang besar ini, Kau ingatkan kami untuk kami terus ada di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil pegang anggur di tangan kanan kita masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur dari tangan kanan kita masing-masing, lambang dari darah Yesus. Darah yang tidak berdosa, yang sudah mengalir, membasuh, menyucikan kita, lebih putih daripada salju. Oh saudara, betapa kita melihat kasih yang besar di sini. Dia sudah menyelamatkan kita. Mari kita tetap tinggal dalam keselamatan itu. Dan kita mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Kita mau ingat kepada Tuhan. Dan beritakan ini kepada orang lain. Kepada keluarga kita yang masih jauh dari Tuhan. Biarlah mereka mengalami kasih karunia sebagaimana kita alami dalam Tuhan. Mari kita minum dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan tersedia, ada kuasa Tuhan yang besar. Kuasa-Mu Kau lepaskan Tuhan Yesus, memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kekuatan mana kami perlu dalam perjalanan iman kami Tuhan. Masih panjang perjalanan kami. Dan kami tidak mau berhenti di tengah perjalanan Tuhan. Kalau kami sudah memulai dengan baik, kami ingin mengakhiri juga dengan baik. Kami mulai dengan iman, kami ingin mengakhiri dalam iman kepada-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami mengakhiri dalam iman yang terus bertambah-tambah kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami akan terus menghargai hal-hal yang rohani. Jangan sampai kami abaikan ya Tuhan Yesus.
Pada hari-hari ini bawa kami untuk lebih dekat dan lebih mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Ada kuasa yang besar Kau lepaskan. Orang-orang sakit Engkau jamah saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Apa yang kami tidak lihat Engkau kerjakan dengan kekuatan-Mu. Ketika kami percaya kepadamu Tuhan. Ketika kami menaruh seluruh harapan kami kepadamu. Kuasa Tuhan Kau lepaskan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Di rumahmu ada begitu banyak berkat-berkat terbaik yang Tuhan sediakan. Dan biarlah kami alami berkat-berkat itu Tuhan. Kami tidak pulang dengan keadaan yang kosong. Tapi kami pulang dengan menerima berkat-berkat rohani. Berkat-berkat sorgawi. Yang memberikan jaminan bagi kami. Untuk kami menghadapi hari-hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pujian. Hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan kita percaya lewat perjamuan kudus kita semua sudah dikuatkan. Kita akan memberikan korban persembahan, kita angkat pujian hanyalah Yesus sendiri yang menjadi penghibur hati buat saya dan saudara. Amin. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Amin. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Amin. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Oh hanyalah Yesus sendiri. Amin. Yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Ya Tuhan, di akhir dari ibadah ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk 1 jam kami ada di rumah Tuhan. Menikmati indahnya hadirat-Mu. Kami bebas memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau bekerja terus dalam hati kami. Sehingga Tuhan ada peningkatan di dalam kami memuji, menyembah Engkau. Kami lakukan itu dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Sehingga kami semakin berkenan lewat pujian kami. Menarik hati Tuhan, turun di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengerjakan perkara-perkara besar di tengah-tengah kami. Betapa kami merindukan sementara kami beribadah kepadamu, memuji, menyembah-Mu, menikmati firman Tuhan. Kami boleh rasakan pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan Tuhan ada hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada banyak hal yang terjadi Tuhan. Ikatan-ikatan itu terlepas. Sehingga Tuhan kami benar-benar menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Terlepas dari rasa takut, rasa khawatir yang seringkali datang dalam hidup ini Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang membuat kami kalah Tuhan. Ada banyak hal yang membuat iman kami menjadi lemah. Tidak berdaya, kami tidak punya kekuatan apapun. Kami hanya dikuasai, dikendalikan oleh kekuatan si iblis ya Tuhan yang membuat kami terus takut dan khawatir dengan apa yang kami alami dalam hari-hari kami Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan, di dalam rumah-Mu ada hal-hal yang besar. Dan Tuhan, kami percaya saat kami ada di rumah-Mu, membuka hati untuk Engkau, ada sesuatu yang Engkau kerjakan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami pulang dengan sesuatu yang baru, dengan iman, pengharapan yang baru, dengan roh yang menyala-nyala, dengan kasih kepada Engkau, kasih kepada sesama, dengan hati yang terus terbuka untuk Engkau Tuhan. Hati yang terus merindukan untuk melayani Tuhan. Karena itu yang mendatangkan sukacita buat kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Tapi Engkau juga Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-berkat rohani Tuhan Yesus. Engkau tidak akan membuat kami kehilangan keseimbangan untuk hal ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tolong kami supaya kami terus menghargai waktu-waktu untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan sesama umat-Mu, sehingga kami saling mendorong, saling menguatkan, terus kami membangun iman kami semakin hari semakin kuat, kami bertumbuh dalam Tuhan, mengeluarkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah melayani Tuhan, memberkati semua pemberian daripada umat-Mu, Engkau membuka pintu sorga dan membalas sesuai janji firman-Mu. Berlimpah-limpah jasmani rohani Engkau berikan kepada umat-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau bersama dengan kami dalam seluruh kegiatan kami Tuhan. Dari anak-anak sampai pada orang tua. Dimanapun kami ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami. Karena ketika Engkau memberkati maka kami akan diberkati Tuhan. Kami bisa berhasil bukan karena kami hebat tapi karena Engkau memberkati kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat sepanjang minggu ini pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, terus lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Tuhan Yesus. Saat kami beribadah kepadamu, biarlah kami menikmati janji-Mu. Karena Engkau berkata pada waktu kami beribadah kepadamu, Engkau memberkati roti kami, Engkau memberkati anggur kami. Engkau juga Tuhan menyembuhkan dari segala penyakit. Engkau melalukan, bukan mendatangkan penyakit. Dan kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan Engkau lindungi kami semua umat-Mu. Dari anak-anak sampai pada orang tua ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap terpelihara dan kami tetap bisa melayani Engkau dengan terus beribadah kepadamu. Di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun kami tetap beribadah kepadamu Tuhan. Kami tidak mau ada ruang yang tertutup untuk Engkau, tapi selalu terbuka untuk Engkau, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat